Ragil tahanan tewas dianiaya 2 oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarizi, 21, tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan 2 terdakwa, yaitu Faskal Widanuputra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 di antaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil langgar Sop Rendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain. Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. 2 anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarizi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya.
Kepolisian memastikan Ragil Alfarizi, pemuda yang tewas dianiaya dua oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW, sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpeh Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024. Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap Ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi Ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya Ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik, Bribka YS dan Brigadir FW telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian Ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop. Dua oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian Ragil seolah-olah tewas mengkantung ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, Ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tantung ridi. Ayah Ragil, Ibnu Kasir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga Ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung ridi. Ibnu mengaku Ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh Ragil itu yang membuat keluarga meyakini Ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpeh Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok dua oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarizi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarizi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap dua oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarizi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarizi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Ibnu Kasir ayah Ragil Alfarizi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh dua oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpeh Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpeh Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarizi, 21, tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi.
Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan dua terdakwa, yaitu Faskal Widanuputra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 di antaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Sop Rendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain, Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. 2 anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya. Kepolisian memastikan Ragil Alfarisi, pemuda yang tewas dianiaya 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW,
sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpeh Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024. Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik, Bribka YS dan Brigadir FW telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop. Dua oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian ragil seolah-olah tewas mengkantung Ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tantung Ridi. Ayah ragil, Ibnu Kasir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung Ridi. Ibnu mengaku ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh ragil itu yang membuat keluarga meyakini ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpeh Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok dua oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarisi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarisi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap dua oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarisi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarisi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Ibnu Kasir ayah Ragil Alfarisi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh dua oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpeh Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpeh Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarisi, 21, tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025,
dengan menghadirkan dua terdakwa, yaitu Faskal Widanoputra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 di antaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Sop Rendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain, Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. 2 anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya. Kepolisian memastikan Ragil Alfarisi, pemuda yang tewas dianiaya 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW, sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpe Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024.
Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik, Bribka YS dan Brigadir FW telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop. Dua oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian ragil seolah-olah tewas mengkantung Ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tantung Ridi. Ayah ragil, Ibnu Kasir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung Ridi. Ibnu mengaku ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh ragil itu yang membuat keluarga meyakini ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpeh Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok dua oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarisi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarisi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap dua oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarisi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarisi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Ibnu Kasir ayah Ragil Alfarisi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh dua oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpeh Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpeh Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarisi, 21, tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan dua terdakwa, yaitu Faskal Widanu Putra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpeh Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak.
Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 di antaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Soprendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain. Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. 2 anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya. Kepolisian memastikan Ragil Alfarisi, pemuda yang tewas dianiaya 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW, sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpe Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024. Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap Ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut.
Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi Ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya Ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik, Bribka YS dan Brigadir FW telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian Ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop. Dua oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian Ragil seolah-olah tewas mengkantung Ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, Ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tangtung Ridi. Ayah Ragil, Ibnu Kasir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga Ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung Ridi. Ibnu mengaku Ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh Ragil itu yang membuat keluarga meyakini Ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpe Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok dua oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarisi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarisi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap dua oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarisi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarisi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpe Ilir. Ibnu Kasir ayah Ragil Alfarisi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh dua oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpe Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpe Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarisi, 21, tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan dua terdakwa, yaitu Faskal Widanu Putra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 diantaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan,
tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Soprendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain. Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. Dua anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya. Kepolisian memastikan Ragil Alfarisi, pemuda yang tewas dianiaya 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW, sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpe Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024. Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap Ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi Ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya Ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik,
Bribka YS dan Brigadir FW, telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian Ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop. 2 oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian Ragil seolah-olah tewas mengkantung Ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, Ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tangtung Ridi. Ayah Ragil, Ibnu Katsir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga Ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung Ridi. Ibnu mengaku Ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh Ragil itu yang membuat keluarga meyakini Ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpe Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok 2 oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarisi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarisi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarisi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarisi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpe Ilir. Ibnu Katsir ayah Ragil Alfarisi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh 2 oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpe Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. 2 polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpe Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya 2 oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarisi, 21, tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan 2 terdakwa, yaitu Faskal Widanuputra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 diantaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Soprendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga,
sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya. Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain. Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. Dua anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih 2 jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki, meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan, ujar Andri. Keduanya telah ditahan Bidang Propam Polda Jambi. 2 anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait 2 oknum itu kita akan proses sesuai dengan kode etik, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindak pidana umumnya juga, ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap 2 anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentikan tidak dengan hormat, dengan kata lain dipecat, ujarnya. Kepolisian memastikan Ragil Alfarisi, pemuda yang tewas dianiaya 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Pemuda 20 tahun itu ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bribka YS dan Brigadir FW, sebagai pelaku pencurian laptop di sebuah sekolah dasar. Bahwa informasi awal terkait korban yang meninggal dunia di Mapolsek Kumpe Ilir adalah pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan, kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, Rabu, 25 September 2024. Andri menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung, Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi itu masih sebatas informasi. Belum ada laporan resmi yang terregister. Namun kedua oknum polisi tersebut mengambil tindakan menangkap Ragil yang dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Celakanya lagi, mereka melakukan tindak kekerasan saat menginterogasi Ragil. Andri menegaskan bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjalankan tugas secara tidak profesional sehingga keduanya langsung ditahan oleh Bidang Propam Polda Jambi pasca tewasnya Ragil. Selain ditahan karena pelanggaran kode etik, Bribka YS dan Brigadir FW telah ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian Ragil. Mereka dikenakan pasal pembunuhan dan perampasan hak kewajiban. Ragil tewas hanya berselang sekitar 2 jam setelah ia ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop.
Dua oknum polisi, yakni Bribka YS dan Brigadir FW, kemudian merekayasa kematian Ragil seolah-olah tewas mengkantung Ridi di sel tahanan, Rabu malam, 4 September 2024. Namun dari hasil investigasi, Ragil tewas akibat kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat. Bukan karena tangtung Ridi. Ayah Ragil, Ibnu Katsir, mengatakan sejak awal pihak keluarga menduga Ragil tewas dianiaya polisi dan bukan mentantung Ridi. Ibnu mengaku Ragil ditangkap saat bermain catur bersama temannya dalam keadaan sehat. Berselang 20 menit dia malah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di puskesmas desa. Saat Ibnu melihat kondisi jenazah, terdapat bekas luka jeratan di leher dan dada memar. Beberapa luka di tubuh Ragil itu yang membuat keluarga meyakini Ragil tewas dianiaya. Ibnu menjelaskan, pada malam itu pihak keluarga sempat mendatangi kantor Polsek Kumpe Ilir untuk menanyakan kematian putranya. Namun, sudah tak ada satupun polisi yang berada di polsek tersebut. Sosok dua oknum polisi di Jambi yang bunuh Ragil Alfarisi di sel tahanan, baru 1 jam ditangkap langsung disiksa. Ragil Alfarisi, 22 tahun, menjadi korban salah tangkap dua oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Tragisnya Ragil kehilangan nyawa usai dianiaya keduanya. Terungkap sosok kedua oknum polisi itu ialah Bribka YS dan Brigadir FW. Keduanya sudah ditahan Propam Polda Jambi dan ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian. Diketahui sebelumnya, Ragil Alfarisi merupakan tahanan atas tuduhan mencuri laptop di sebuah sekolah di Muaro Jambi, pada tanggal 4 September tahun 2024. Tak berselang lama setelah penangkapan, Ragil Alfarisi ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Mapolsek Kumpe Ilir. Ibnu Katsir ayah Ragil Alfarisi, 22, mengungkap bagaimana anaknya ditangkap tanpa bukti hingga dibuat skenario meninggalnya Ragil oleh dua oknum polisi tersebut. Diceritakan Ibnu, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dirinya mendapat kabar dari keluarga bahwa Ragil ditangkap polisi. Ibnu langsung keluar rumah untuk mencari tahu informasi yang sebenarnya. Sekitar 20 menit, Ibnu mendapat kabar bahwa Ragil sudah berada di puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. Saya bertanya kepada petugas mengenai kondisi anak saya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Setelah mendesak pihak puskesmas, mereka menyatakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, kata Ibnu dilansir dari kompas.com, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Setelah mengetahui kematian Ragil, Ibnu mendatangi Mapolsek Kumpe Ilir. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada petugas yang berada di sana. Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat melihat jasad anaknya di puskesmas, terdapat sejumlah luka mencurigakan. Ibnu menduga anaknya telah mengalami penganiayaan, mengingat Ragil meninggal dunia kurang dari 1 jam setelah penangkapan. Dua polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota pos jaga di Polsek Kumpe Ilir, tiba-tiba menghilang hingga akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya mengaku telah menganiaya Ragil hingga tewas. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP subsidiar pasal 333 subsidiar pasal 351. Ragil tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi usai dipaksa mengaku mencuri. CCTV Polsek rusak. Fakta baru terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Ragil Alfarisi, 21, tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi. Sejumlah kamera pengawas, CCTV, di dalam kantor polisi tersebut diketahui dalam kondisi rusak saat Ragil dianiaya kemudian ditemukan tewas dalam sel. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Sengeti pada Jumat, 23 Mei 2025, dengan menghadirkan dua terdakwa, yaitu Faskal Widanu Putra dan Yuyun Sanjaya, anggota polisi yang kini menjadi tersangka kasus ini. Saksi Rendra, penyidik reskrim yang baru 3 bulan bertugas di Polsek Kumpe Ilir, mengungkap bahwa CCTV yang mengarah ke sel tempat Ragil ditahan termasuk dalam daftar yang rusak. Saya sejak bertugas di sana, CCTV-nya sudah rusak dan tidak pernah diperbaiki, ujar Rendra di hadapan majelis hakim. Menurutnya, hanya beberapa CCTV yang masih aktif. 4 diantaranya, termasuk yang berada di area sel tahanan, tidak berfungsi. Penahanan Ragil Langgar Soprendra juga membeberkan bahwa Polsek Kumpe Ilir tidak lagi diperbolehkan melakukan penahanan, penyidikan, atau penangkapan. Fungsinya hanya untuk menampung pelaku yang diamankan warga, sebelum diteruskan ke Polres atau lembaga lain yang berwenang. Kalaupun ada pemeriksaan, itu dilakukan di ruang reskrim. Pelaku tidak dimasukkan ke sel, jelasnya.
Ketika hakim bertanya apakah penahanan Ragil melanggar prosedur, Rendra menjawab tegas, kalau ditahan dalam sel, itu sudah melanggar SOP, Yang Mulia. Kunci sel hanya dipegang kanit saksi lain. Mardotila, petugas harian lepas bagian administrasi, menyampaikan bahwa selama bertugas, sel tahanan di Polsek Kumpe Ilir tidak pernah digunakan. Kuncinya hanya dipegang oleh kanit reskrim. Yang bisa buka itu cuma kanit, karena cuma dia yang pegang kunci gemboknya, kata Mardotila. Sama seperti Rendra, ia juga menyatakan belum pernah melihat ada penahanan di dalam sel, dan mengaku sedang tidak berada di lokasi saat kejadian. Keduanya mengetahui kabar kematian Ragil dari grup WhatsApp Polsek yang menyertakan foto korban dalam posisi telentang di dalam sel. Meninggal karena dianiaya Ragil ditemukan tewas pada 4 September 2024 malam. Saat itu ia dikabarkan ditangkap atas dugaan pencurian, kemudian ditahan di sel Polsek Kumpe Ilir. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung menggunakan tali pinggang. Pihak keluarga mencurigai kematiannya tidak wajar dan menolak klaim gantung diri. Mereka mendesak dilakukan autopsi, yang kemudian memastikan bahwa Ragil tewas akibat luka-luka penganiayaan. 2 anggota polisi, Faskal, Babin Kamtipmas, dan Yuyun, anggota reskrim, ditetapkan sebagai tersangka. Kematian Ragil juga memicu amarah warga hingga terjadi penyerangan dan perusakan di kantor Polsek Kumpe Ilir. Ragil Alfarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD 35 Tanjung. Kurang lebih 2 jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena pendarahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, yakni Bribka YS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap 2 anggota Polsek Kumpe Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpe Ilir, ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh